Sahabat Kompas.com, Yayasan Sari Asih Nusantara diduga melakukan penggelapan dana tabungan sekolah milik warga. Yayasan yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini menjadi tempat tabungan pendidikan bagi sekitar 10.000 nasabah. Penggelapan dana diduga mencapai miliaran rupiah. Pada Senin 26 Juni 2021, ratusan warga korban penggelapan dana tersebut nekat menghadang rombongan mobil dinas Kapolda Sumatera Utara. Kala itu Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak tengah melakukan kunjungan ke Polresta Deli Serdang. Hal itu nekat dilakukan agar Kapolda dapat mendengar langsung keluhan warga soal keluhan tabungan itu. Akibat aksi ini sempat terjadi kericuhan antara warga dan kepolisian. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut, akhirnya Kapolda Sumatera Utara mendengarkan langsung keluhan warga dengan membuka kaca mobil. Perwakilan warga pun sudah membuat laporan ke pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang. Para korban mendatangi kantor Yayasan Sari Asih Nusantara di Jalan Bahkora, Kecamatan Siantar, Marimbun pada Selasa 29 Juni 2021. Sekitar 5 orang pegawai yang berada di dalam kantor tidak berani keluar karena takut terjadi kericuhan. Kepolisian lalu mengamankan kelima pegawai tersebut yang diketahui bertugas sebagai kolektor dan admin. Mereka dibawa ke Mapolres Pematang Siantar. Ratusan nasabah pun turut pergi ke Mapolres untuk melanjutkan tuntutan. Di Mapolres, pihak kepolisian meminta keterangan dari pegawai yayasan dan mendengar keluhan dari perwakilan nasabah. Nasabah mengaku tak bisa mengambil uang yang telah disimpan selama bertahun-tahun sebagai tabungan pendidikan anak. Para nasabah diwajibkan menyetor dana mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 setiap bulannya. Namun tabungan yang sudah mencapai jutaan rupiah itu tidak bisa dicairkan lantaran yayasan mengaku memiliki masalah. Padahal nasabah disebut bisa menarik uang mereka di tahun ajaran baru saat anak mereka telah lulus pendidikan. Karena kita mau menuntut uang kita, Pak. Kita kemarin itu diajukan menabung, menabung untuk anak sekolah. Masa depan seperti itu Masa ya. depan untuk anak sekolah, tamat anak sekolah kita nanti uangnya cair katanya. Sementara ini harus udah cair kian karena anakku udah tamat. Tapi uangnya nggak dicairkan, Pak. Sudah berapa lama Bu menabung? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Tabungannya berapa itu per bulan? Per bulannya 100.000, Pak, karena saya sanggupnya cuma 100.000. Tapi yang memasukkan 2 anakku. Oh gitu. Udah 3 tahun berjalan, uangnya sekitar 7 jutaan lebih lah. Tapi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nah, sudah pernah berusaha untuk mendatangi ini, yayasan ini? Tapi tunggu tamat, Pak. Kemarin itu mereka datang menagih katanya udah jatuh tempo, kita langsung lunaskan supaya uang kita cair anak sekolah tamat, ternyata tidak. Pada hari yang sama, warga yang merupakan korban tabungan bodong itu mendatangi Mapolresta Deli Serdang. Mereka diminta melakukan pendataan dan pengumpulan bukti setoran maupun sertifikat asuransi. Untuk penanganan kasus, nasabah yang datang yakni nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga kasus ini dapat dilaporkan sebagai kasus penggelapan uang. Dari 5.000 nasabah, yang seperti yang tadi sudah jelaskan bahwasannya kemarin perwakilan mereka sudah membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi hanya satu laporan polisi itu kami menindaklanjutinya. Nah, adanya warga yang tadi di depan di data itu seperti apa itu, Bang? Warga yang di depan kantor Satreskrim itu adalah warga yang akan memberikan data-data terkait dengan dokumen anggaran dasar yang mereka miliki. Pada para nasabah, mohon bersabar dan percayakan sepenuhnya kepada Polresta Deli Serdang untuk mengusut tuntas dugaan pelaku tindak pidana ini. Terkait laporan warga itu, pihak Polresta Deli Serdang memeriksa 8 orang saksi. Ke-8 saksi ini terdiri dari 4 orang nasabah dan 4 orang pengurus yayasan.
Selain itu, kepolisian juga mengamankan dokumen dari kantor Yayasan Sari Asih Nusantara. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com.